Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Secara Sederhana, channel yang membahas teori-teori manajemen dengan sudut pandang yang sangat sederhana, dengan bahasa yang sederhana. Tujuannya adalah untuk memudahkan yang nonton video ini untuk bisa memahami dengan sederhana, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah upaya saya untuk membuka wawasan tentang apa yang sedang dibahas dalam tema video. Dan hari ini kita coba untuk membahas tentang salah satu variabel dalam penelitian ilmiah gitu ya, dalam variabel penelitian. Nanti ini adalah masuk dalam playlist variabel penelitian, di mana di playlist ini membahas masalah variabel-variabel apa aja yang bisa dipakai dalam sebuah penelitian ilmiah. Mudah-mudahan bisa membuka wacana dari wawasan dari teman-teman gitu ya yang menonton video ini, baik Bapak Ibu dosen atau mungkin dari rekan mahasiswa, tentang pengambilan variabel dalam sebuah penelitian ilmiah, entah itu skripsi atau tugas akhir atau paper dan sebagainya gitu ya. Hari ini kita membahas tentang kedisiplinan kerja atau disiplin kerja gitu ya. Ya, video ini nggak akan lama insya Allah, karena memang sengaja dibuat semua video under 10 minutes, gitu. Jadinya cuma di bawah 10 menit gitu ya, supaya nanti dia nggak terlalu ribet gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Apa sih yang disebut sebagai kedisiplinan kerja? Kedisiplinan kerja adalah sebuah sikap atau perilaku yang patuh terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi. Ada ADART, ada undang-undang, ada ketetapan, segala macam itu ada peraturan-peraturan atau prosedur yang ditetapkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Tentunya sekali lagi perlu adanya dukungan dari orang-orang yang ada di dalamnya untuk bisa mempercayai bahwa semua itu adalah ditugaskan untuk membuat pekerjaan lebih mudah, lebih adil dan seterusnya. Tapi yang jelas ini adalah bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, disiplin kerja ini adalah sebuah sikap yang positif gitu ya, di mana karyawan bisa menunjukkan ketaatannya, kepatuhannya terhadap peraturan, mencerminkan juga bagaimana ketertiban dan tata laksana dijalankan dengan bagus dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi ada SOP, SOP dijalanin gitu ya. Ada ketentuan libur bersama, ada ketentuan harus lembur gitu. Jadi ya semua karyawan mengikuti itu semua karena ada rasa tanggung jawab dari karyawan untuk mensukseskan atau mendukung perusahaan. Ini penting banget Bapak Ibu, karena ini adalah kunci utama dari keberhasilan perusahaan untuk membawa dari satu poin ke poin yang lain, dari satu nilai ke nilai yang lain. Tentunya sekali lagi berhubungan di sini dengan uh, visi dan misi organisasi. Kalau itu nggak ada Bapak Ibu kedisiplinan kerja, maka susah banget untuk membuat perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus, gitu ya, mempunyai bonding yang bagus, gitu ya, mempunyai budaya yang bagus, nanti penciptaannya akan repot banget. Nah, kedisiplinan kerja ini uh, sangat bagus sekali dan penting banget untuk diwujudkan karena dia bisa menciptakan produktivitas kerja yang tinggi dan juga bisa membuat sebuah lingkungan yang kondusif. Kenapa kondusif? Karena semuanya bisa diatur, semua berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan tertib, dengan harmonis, dengan saling menghormati gitu ya. Nanti berhubungan juga dengan budaya organisasi tentunya. Lalu berikutnya adalah mudah untuk mencapai target. Kenapa? Karena karyawan bekerja dalam satu sinergitas yang baik, gitu ya. Jadi lebih cenderung untuk bisa lebih cepat mencapai target yang diinginkan. Kenapa? Karena semua berjalan ke arah yang sama. Lalu berikutnya adalah terjadinya absensi yang menurun. Karyawan akan terus masuk gitu ya. Bukan absen terus-terusan absen masuk gitu ya. Karena kita banyak yang masalah artikan absen itu adalah hadir gitu. Sebenarnya absensi itu tidak hadir. Jadi dengan adanya disiplin kerja semua pada masuk gitu. Yang bolos nggak ada. Kalaupun nggak masuk itu terjadi karena ada izin atau mungkin karena ada sesuatu hal yang mengharuskan karyawan tidak masuk hari itu. Gitu ya. Jadi ini sekali lagi penting banget.
Karena kalau karyawan kerjanya malas-malesan, kerjanya nggak berpikir untuk kepentingan bersamanya akan repot banget gitu ya. Jadi ini adalah kedisiplinan kerja. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, rekan mahasiswa, kita di sini ngomongin tentang variabel penelitian. Inti dari omongan kita adalah variabel apa aja sih yang ada dalam kedisiplinan kerja yang berhubungan sama dia, atau dia bisa menghasilkan apa gitu ya. Nah ini di saat ini kita membahas masalah variabel apa yang bisa mempengaruhi kedisiplinan kerja. Jadi ini adalah beberapa variabel X yang bisa menghasilkan kedisiplinan kerja. Yang pertama budaya organisasi. Budaya organisasi yang bagus gitu ya, yang ideal, yang mendukung karyawan untuk datang tepat waktu, untuk mengikuti aturan, ini membuat kedisiplinan kerja bisa terwujud gitu ya. Lingkungan kerja yang kondusif, lingkungan kerja yang malas-malasan, lingkungan kerja yang ngeselin tentunya nggak akan membuat kedisiplinan kerja. Sistem insentif yang adil. Kalau nggak adil ngapain juga kerja gitu. Udah kerja gila-gilaan, nggak dihargain dengan nilai yang sepantasnya, itu kan membuat namanya kedisiplinan kerja jadi malas-malasan gitu ya. Lalu kepemimpinan, kepemimpinan yang terlalu cerewet, kepemimpinan yang terlalu meminta, demanding, itu membuat kedisiplinan menjadi ngaco, apalagi kepemimpinannya yang tidak memberikan panutan yang bagus. Pimpinan yang sering bolos akan membuat karyawannya juga akan jadi bolos juga, gitu ya. Lalu motivasi kerja. Motivasi kerja membuat kedisiplinan kerja jadi lebih bagus, jelas. Semakin orang termotivasi untuk bekerja, semakin jelas juga dia akan datang lebih cepat, mengerjakan pekerjaan lebih bagus, lebih cepat juga, dan lebih sesuai dengan peraturan, ya. Lalu komitmen organisasi. Komitmen organisasi di sini juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya kedisiplinan kerja. Tentunya sekali lagi ini saya nggak akan ngejelasin semuanya, karena meskipun ada banyak space untuk ditanemin atau ditulis variabel apa aja, tetap aja saya akan menutup dengan dan lainnya, sehingga akhirnya Bapak Ibu rekan mahasiswa bisa mencari teman-temannya lagi yang lain yang bisa mempengaruhi kedisiplinan kerja. Tapi selain variabel kedisiplinan kerja dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tadi, tapi disiplin kerja juga bisa mempengaruhi variabel yang lain. Beberapa variabel yang bisa dipengaruhi oleh kedisiplinan kerja adalah kinerja. Disiplin akan membuat karyawan bekerja dengan aturan. Sekali lagi tadi di pembukaan, aturan dibuat untuk menciptakan situasi yang kondusif, pola kerja yang teratur, sehingga akhirnya kalau kedisiplinan terjadi ya kinerja pasti otomatis akan terjadi. Lalu kompensasi. Disiplin kerja membuat karyawan datang tepat waktu, mengerjakan pekerjaan dengan baik, gitu ya. Tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga tidak ada yang namanya denda segala macam, pemotongan gaji dan seterusnya, sehingga kompensasi juga bagus, gitu ya. Berikutnya, disiplin kerja membuat promosi jabatan jelas, karena salah satu dalam variabel atau hal yang dilihat dalam promosi jabatan adalah tingkat kedisiplinan, gitu ya, atau dedikasi seperti itu, ya. Tentunya ada lagi yang lain, ada kualitas layanan, keselamatan kesehatan kerja atau K3, atau employee branding. Employee branding ini adalah untuk membuat jadi branding dari si karyawan gitu ya. Karyawan tuh, oh karyawannya bagus nih kerjanya nih, jadi itu adalah brandingnya. Jadi branding karyawan. Oh karyawannya males nih, dia susah banget diaturnya. Nah, itu adalah branding yang buruk dari kedisiplinan kerja. Jadi sekali lagi ini ada beberapa hal yang bisa membuat karyawan jadi lebih bagus, dan ini biasanya dipengaruhi oleh kedisiplinan kerja. Disiplin kerja adalah variabel X-nya, dan ini beberapa variabel Y-nya yang bisa. Sekali lagi Bapak Ibu semua, ada beberapa hal yang tidak saya ungkapkan di sini karena sekali lagi saya tidak mau membatasi atau tidak mau nyuapin terus-terusan gitu ya, karena sekali lagi ini pada penelitian. Jadi silakan dicari yang terbaik aja gitu ya. Dan saya rasa nanti kalau misalnya di sini belum nemuin, nggak dapat gregetnya nih kedisiplinan kerja, silakan cari di video yang lain gitu ya, untuk melihat apakah ada variabel yang cukup menarik hingga akhirnya nanti bisa dipakai dalam penelitian ilmiah Bapak Ibu atau rekan mahasiswa. Oke, terima kasih dari saya, terima kasih juga atas kunjungannya, atas waktu yang diberikan. Saya pamit, selamat siang, sehat-sehat semua. Saya pamit, saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, terima kasih.